Ya, selamat malam Pak Denny dan rekan-rekan sekalian. Saya ingin merespon forum posting untuk week 3 dari Big Data Challenges. Di sini kita akan berbicara tentang Link Driven Federation. Saya Satria Sunjaya dengan NIM sebagai berikut. Kita langsung saja. Ini merupakan arsitektur yang kita terima daripada forum di LMS, di mana saya akan mencoba juga menjelaskan tentang penjelasan sesuai instruksi dari forum yang ada, di mana dari user interface ini akan dimulai permintaan ataupun kita sebagai pengguna dalam hal ini akan melakukan query atau mengambil data yang sudah terintegrasi. Contohnya, kita mau mencari nama pasien dari nomor rekam medis yang ada. Oke, kemudian query interpreter itu akan menerima input yang kita masukkan, di mana dia akan menginterpret sesuai namanya, sesuai query yang kita kerjakan, dan dia akan memahami bagaimana sih dia akan menerima yang kita minta. Kemudian dari setelah dipahami dari apa yang diminta dari user dari kita, retrieval engine ini yang akan mengambil hasil dari query interpreter supaya dia akan mengerti mana yang mau diambil dari data source ini, dari wrapper ataupun data source. Sehingga retrieval engine ini sesuai namanya to retrieve, berarti mengambil data yang akan diambil atau sesuai dengan query di awal. Oke, kemudian kita masuk ke wrapper sesuai panah ini. Wrapper di sini akan menjadi semacam bridging ataupun sesuai namanya wrapper dia akan mengambil mana yang secara satu kesatuan dia akan ambil dari data source A atau data source B. Contohnya dengan nomor rekam medis dia akan mengambil nama, umur, kemudian simptom ataupun eh, diagnosa dan juga dokter yang menangani pasien tersebut. Ya. Kemudian kita akan tahu bagaimana juga data source itu akan mengindeks berubah dari A ke B atau B ke A ini tergantung dari kondisinya. Misalnya yang saya tangkap di sini adalah A ini berbicara tentang sekarang dia belum masuk ke rawat inap. Kemudian dia akan masuk ke rawat inap sehingga akan ada perpindahan dari database rawat jalan ke rawat inap. Oke. Kemudian sama seperti itu sudah masuk antara data source dan data source B sudah diambil. Masuk lagi ke retrieval engine sebagai penghubung dan kemudian jawaban ataupun yang diterima. Jadi mengambil dari sini, diterima retrieval engine, kemudian dikirim ke answer assembler. Mudahnya answer assembler ini kan berarti dia mengassembly, menyatukan nama pasien, umur, diagnosa, dia kan jadikan jadi satu kesatuan. Jadi dia sebagai assembler atau penyatu yang nantinya formatnya itu bisa kembali sesuai panah ini ke user. Oh, udah dapat nih namanya. Udah dapat dari rekam medis yang pertama dapat nama pasien, umur, diagnosa, dokter yang menangani dan seterusnya termasuk dengan adanya kondisi berubah dari rawat inap ke rawat jalan atau rawat jalan ke rawat inap. Itu yang saya mengerti dari A ke B, B ke A. Kemudian sesuai dengan eh, instruksi daripada forum. Apa sih contohnya? Sesuai tadi saya juga ngobrolin bahwa eh, salah satunya di rumah sakit. Ini ada fakultas kedokteran, di mana ada private data, misalnya mereka menangani apa yang menjadi penelitian, masuk ke private data, local model, privacy protection. Nah, disinilah federated server itu yang juga akan bolak-balik ke rumah sakit karena pasien pasti di sini. Ini peneliti, ini dokter, dan juga ini juga salah satu penelitiannya lah. Bisa dibilang ini universitas antara universitas, rumah sakit dan juga cancer center. Ini yang saya pahami yang juga saya dapat dari researchgate.net, example of federated learning architecture dari health institution. Jadi ini merupakan dua referensi, satu yang dari yang tadi, dan satu lagi dari Oracle ataupun big company terkait data platform federation.
Demikian yang bisa saya sharing tentang uh, respon terhadap forum posting terkait Link Driving Federation. Terima kasih, salam sehat selalu.